Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu gulung pandan keju yang super lembut, pori-porinya halus banget, rasanya juga sangat enak, manis, gurih dan juga wangi pandan. Dan untuk membuat bolu gulung pandannya di sini aku pakai Miku Estetik Premium Stand Mixer yang berkapasitas 6 liter, jadi cukup besar untuk mixer skala rumahan. Dengan kontrol digital layar sentuh yang memudahkan pembuatan roti dan aneka kuenya dengan satu sentuhan. Keamanan bahan makanan terjamin karena mangkuknya terbuat dari stainless steel 304 yang tentunya sudah food grade. Selain itu, Miku Estetik Premium Stand Mixer ini juga mempunyai daya yang rendah, yaitu hanya 400 watt, jadi tidak akan boros listrik sehingga tidak akan membuat tagihan listrik Anda jebol. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur. Selanjutnya aku tambahkan 60 gram gula pasir dan secukupnya vanili. Aku pakai yang cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Nah, ini aku pasang dulu balon whisknya. Dan ini akan aku mixer dengan speed nomor 12 selama 2 menit hingga gulanya larut dan telurnya sedikit mengembang. Dan setelah kurang lebih 2 menit di mixer, nah ini telurnya udah mengembang dan gulanya juga udah larut. Lalu aku matikan mixernya. Lalu aku masukkan 40 gram terigu, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Langsung aja aku nyalakan kembali mixernya dengan speed nomor 12 selama 1 menit hingga semua tepungnya tercampur rata. Nah, kalau misalkan adonannya menjadi turun setelah ditambahkan tepung, kalian jangan khawatir karena ini belum ditambahkan SP, jadi nanti setelah ditambahkan SP adonannya akan mengembang kembali. Nah, ini aku tambahkan 1 sendok teh SP dan ini di mixer kembali dengan speed nomor 12 selama 5 menit hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak. Dan setelah 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang putih, kental dan berjejak. Nah, ini mixernya udah mati sendiri karena timernya udah habis. Konsistensi adonannya cantik banget, putih, kental dan berjejak, licin dan juga halus. Nah, ini tuh dijamin nanti hasil bolunya pasti super lembut. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram margarin yang sebelumnya sudah aku cairkan, 20 gram minyak goreng, dan terakhir aku tambahkan secukupnya pasta pandan. Nah, ini aku tambahkan lagi secukupnya pewarna kuning tua supaya nanti hasil bolu pandannya itu hijau kekuningan ya, hasilnya bagus. Tapi ini optional aja, kalau misalkan gak mau pakai juga nggak apa-apa lah. Ini aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan pastikan jangan sampai ada endapan cairan di bawah supaya nanti hasil bolunya tidak bantal. Nah, ini semua bahannya udah tercampur rata dan ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Dan di sini sudah aku siapkan loyang diameter 22 kali 22 cm dan ini seluruh permukaan loyangnya sudah aku olesi dengan margarin. Langsung aja aku tuang semua adonan bolu gulung pandannya ke dalam loyang. Lalu aku ratakan. Nah, ini harus diisi sampai sudut-sudutnya dan jangan lupa permukaannya juga diusahakan harus rata supaya nanti hasilnya bagus. Lalu hentak-hentakan beberapa kali untuk membuang gelembung yang terperangkap dan ini udah siap untuk dipanggang. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan bolu gulung pandannya ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah
2 selama 18 sampai 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 18 menit dipanggang, nah ini bolunya udah mateng, langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah ini mau aku coba tes permukaannya apakah sudah kering atau belum dengan cara disentuh-sentuh menggunakan jari seperti ini, dan apabila masih ada suara bunyi pes 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 berarti itu permukaannya belum kering. Nah jadi kalau misalkan permukaannya belum kering, ketika digulung si kulitnya itu akan menempel. Jadi tips dari aku, pastikan kalau misalkan kalian mau buat bolu gulung, permukaannya itu harus benar-benar kering supaya tidak menempel. Selagi hangat dan masih lentur, langsung aja mau aku gulung dulu supaya nanti lebih mudah. Nah ini aku gulung. Nah ini seharusnya digulungnya cukup sampai seperti ini aja, tidak perlu dipadatkan menggunakan scraper karena ini belum ada isiannya. Tapi nggak tahu kenapa tangan aku refleks aja ngambil scraper untuk memadatkan, tapi nggak apa-apa karena ini masih bisa dibuka ya. Hasilnya cantik banget, mulus. Selanjutnya ini mau aku buka kembali. Nah salah aku tadi, kenapa aku padatkan menggunakan scraper, jadi ketika dibuka dia tuh udah agak padat ya, agak menempel. Tapi nggak apa-apa, ini tuh masih bisa dibuka. Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga dingin atau minimal hangat sebelum diberi isian, karena untuk isiannya aku pakai buttercream. Dan setelah didiamkan beberapa saat, nah ini bolunya udah agak hangat, langsung aja aku beri isian buttercream. Nah ini dioles-oles hingga menutupi seluruh permukaan bolu gulungnya. Lalu aku beri juga keju cheddar parut. Nah ini aku beri yang banyak supaya rasanya lebih mantap dan lebih puas. Dan setelah diberi isian, langsung aja aku gulung kembali secara perlahan. Nah kalau sekarang wajib dipadatkan menggunakan scraper karena sudah diberi isian. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku buka kembali, lalu ini akan aku poles permukaannya menggunakan buttercream. Lalu aku baluri atau tutup semua permukaan bolu gulungnya menggunakan keju cheddar parut. Dan ini dia hasilnya, bolu gulung pandan keju udah jadi. Hasilnya cantik banget dan ini udah siap untuk disajikan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu gulung coklat dengan takaran sendok supaya lebih memudahkan kalian yang belum punya timbangan. Bikinnya sangat gampang, resep ini anti gagal kalau kalian mengikuti step by stepnya dengan benar. Hasil bolunya super gemoy, teksturnya moist, pori-porinya juga sangat rapat. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanili, dan 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram. Langsung aja ini akan aku mixer hingga gula pasirnya larut dan setengah mengembang, kira-kira sekitar 2 menit.
Dan setelah kurang lebih 2 menit di mixer, nah ini gula pasirnya udah larut, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku masukkan 1 sendok makan coklat bubuk atau sekitar 10 gram, 1 sendok makan susu bubuk atau sekitar 10 gram, 1 sendok makan tepung maizena atau setara sekitar 10 gram juga, dan 4 sendok makan terigu atau setara dengan 40 gram. Nah ini akan aku mixer kembali dengan speed yang paling rendah hingga tercampur rata, cukup sekitar 1 menit aja. Nah ini udah tercampur rata, lalu aku matikan mixer dan aku tambahkan 3/4 sendok TSP. Selanjutnya aku mixer kembali dengan speed yang paling tinggi hingga adonannya mengembang, kental dan berjejak kurang lebih selama 3-4 menit. Nah ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak, langsung aja aku matikan mixer lalu aku tambahkan secukupnya pasta black forest. Dan 60 gram margarin yang sudah dicairkan atau sekitar 7 sendok makan. Langsung aja ini akan aku aduk lipat menggunakan spatula dan pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan yang mengendap di bawah supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah ini semua bahannya sudah tercampur rata dan konsistensi adonannya cantik banget, kental dan juga halus. Langsung aja akan aku masukkan ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 22 cm dan seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu jangan lupa diratakan menggunakan spatula. Setelah permukaannya rata seperti ini, langsung aja akan aku panggang dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 20 menit dipanggang, nah ini bolu gulungnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Aku coba sentuh dulu permukaannya. Kalau misalkan permukaannya masih basah, itu jangan dulu diangkat karena nanti ketika digulung si kulitnya itu akan menempel. Dan selagi panas, langsung aja aku keluarkan dari dalam loyang. Dan selagi panas, langsung aja mau aku gulung supaya nanti ketika diberi isian, nanti kan mau digulung lagi, jadi dia tuh lebih mudah ya karena sudah ada bekasnya. Dan setelah digulung ini akan aku diamkan hingga dingin karena untuk isiannya aku mau pakai buttercream. Tapi kalau misalkan kalian isiannya mau menggunakan selai, setelah digulung seperti ini bisa langsung diberi isian. Lanjut, sekarang aku mau buat isiannya. Di sini sudah aku siapkan 50 gram buttercream, lalu aku tambahkan 1 sendok makan meses coklat dan 1 sendok makan glaze coklat. Langsung aja ini akan aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata, jadi langsung aja ini akan aku oleskan ke dalam bolu gulung. Nah ini untuk kondisi bolu gulungnya juga udah dingin, jadi bisa langsung dioleskan menggunakan buttercream. Dan setelah isiannya merata, langsung aja ini akan aku gulung kembali secara perlahan. Nah jadi ini tuh menggulungnya jadi lebih mudah karena sudah ada bekas tadi gulungan yang pertama. Nah selanjutnya jangan lupa dipadatkan menggunakan scraper, dan supaya lebih set ini akan aku diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit di dalam chiller.
Dan ini dia hasilnya setelah aku diamkan selama 15 menit di dalam chiller. Bolu gulungnya cantik banget, jadi langsung aja mau aku potong-potong. Nah ini dia bolu gulung coklat dengan 3 telurnya udah jadi. Bisa kalian lihat hasilnya gemoy banget, super moist, rasanya juga enak, manisnya pas, sama sekali tidak seret di tenggorokan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu gulung ekonomis 3 telur takaran sendok dengan menggunakan metode all in one. Tentunya resep ini akan sangat memudahkan bagi pemula, terutama yang belum punya timbangan. Hasil bolunya super moist, pori-porinya halus rapat dan manisnya pas. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 3 butir telur. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok TSP, secukupnya vanila. Nah ini aku pakai yang cair, tapi kalau misalkan kalian nggak ada yang cair, kalian bisa pakai yang bubuk. Selanjutnya aku tambahkan 5 sendok makan terigu, 1 sendok makan tepung maizena, dan terakhir aku tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed bertahap hingga adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Nah ini aku pakai speed rendah dulu hingga adonannya tercampur rata. Nah kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya naikkan speed mixer di yang paling tinggi, dan ini lanjut di mixer kurang lebih selama 7-9 menit hingga adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Dan setelah 9 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak. Langsung aja akan aku matikan mixer. Nah ini aku ratakan dulu adonannya menggunakan spatula. Lalu aku tambahkan 7 sendok makan margarin yang sebelumnya sudah aku cairkan atau seberat 60 gram. Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata, dan pastikan jangan sampai ada endapan margarin di bawah supaya nanti hasil bolu gulungnya nggak bantat, jadi nanti hasilnya bagus ya. Dan di sini sudah aku siapkan loyang persegi dengan ukuran 22 x 22 cm. Untuk seluruh permukaan loyangnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu aku alasi dengan kertas roti, dan terakhir aku olesi lagi dengan margarin. Langsung aja aku tuang semua adonannya ke dalam loyang. Lalu aku ratakan adonannya dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini. Nah ini pastikan setiap pojok-pojok atau sudut dari loyangnya itu terisi dengan adonan. Selanjutnya ini akan aku hentak-hentakan beberapa kali untuk memecah gelembung yang terperangkap, dan ini udah siap untuk dipanggang. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Jadi ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 18 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing.
Dan setelah 18 menit dipanggang, nah ini bolu gulungnya udah mateng. Langsung aja mau aku cek kematangannya. Nah ini aku tekan-tekan permukaannya, dan apabila sudah tidak terdengar bunyi pas-pas-pas, berarti bolunya udah mateng. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, permukaannya sangat mulus. Selanjutnya ini mau aku pindahkan ke atas alas. Nah ini untuk alasnya aku pakai kertas minyak. Tapi kalau misalkan kalian ada kertas roti, kalian bisa pakai kertas roti atau serbet bersih. Selagi panas, langsung aja mau aku gulung supaya lebih mudah, karena tekstur bolunya lebih lentur kalau digulung dalam keadaan panas. Jadi untuk meminimalisir pecah ketika menggulung bolu. Nah ini mau aku buka lagi gulungan bolunya karena memang belum diberi isian. Langsung aja mau aku beri isian selai stroberi. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai isian buttercream, kalian harus tunggu bolunya dingin dulu. Selanjutnya ini mau aku ratakan menggunakan spatula. Lalu aku gulung kembali. Dan setelah digulung jangan lupa dipadatkan. Nah ini aku pakai bantuan scraper. Lalu ini akan aku diamkan selama minimal 15 menit sebelum dipotong supaya lebih set. Dan setelah 30 menit didiamkan, nah ini bolu gulungnya udah set. Langsung aja mau aku buka. Nah ini bisa kalian lihat hasilnya mulus sekali, sama sekali tidak ada retakan ataupun pecah. Langsung aja ini akan aku potong-potong untuk disajikan. Nah satu bolu gulung ini bisa menghasilkan 12-13 potong bolu gulung sesuai dengan ukuran potongan kalian. Nah ini dia hasilnya, bisa kalian lihat sendiri pori-porinya sangat rapat dan juga halus. Untuk kulitnya juga sangat mulus, sama sekali tidak pecah, terkelupas ataupun nempel. Nah ini dia bolu gulung ekonomis dengan 3 telurnya udah jadi. Ini tuh enak banget, bikinnya sangat gampang dengan metode all in one. Manisnya pas, pokoknya kalian pasti suka. Jadi kalian wajib recook. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.